193,7 triliun. Jadi saya pertegas sekitar 197 triliun, dan karena ini selama 5 tahun 2018 sampai 2023 nanti finalnya akan kami sampaikan ya, setelah penghitungan oleh audit BPK sudah selesai ya. Yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam riset media. Ada dua hal yang ingin kami tegaskan. Yang pertama, bahwa kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun tentunya itu baru perhitungan yang dilakukan oleh penyidik ya, jadi perkiraan. Tentu ahli sekarang sedang BPK ya, ahli keuangan tentunya sedang melakukan perhitungan, dan bagaimana nanti perhitungan dari tahun ke tahun kita harapkan ada kerugian keuangan negara yang X setelah hasil dari perhitungan ahli. Yang kedua, bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tentu telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif sebagaimana diatur oleh hukum acara kita. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan itu rilis yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya kira sudah sangat lengkap, ya, jelas. Namun kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin menegaskan, saya kira kami persilakan. Dari Tempo. Assalamualaikum Pak Kohar, Jihan Pak dari Tempo Pak. Tadi kan dijelaskan ada 1, berapa triliun gitu ya. Nah, dari penyidikan kejaksaan itu sudah ditemukan uang yang mengalir ke 7 orang tersangka nggak sih Pak, dan berapa masing-masing? Selain tadi kan sudah diterangkan bahwa ada kong kali kong ya antara baik KKKS sama Pertamina. Yang kedua, sebelumnya kan ada beberapa tempat yang digeledah, dan infonya kantor Pertamina Pusat salah satunya. Nah, itu berapa kali sih ada penggeledahan di Pertamina Pusat, dan apa aja yang ditemukan di sana? Lalu tersangka 7 orang ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dari 9 bulan tadi atau baru hari ini? Terima kasih Pak. Ya, jadi penyidik sudah beberapa kali melakukan penggeledahan baik di kantor Pertamina maupun di rumah tersangka ya. Dari sana kita menemukan dokumen BBE, kita temukan. Kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa itu jawabannya. Uang yang masuk ke kantong masing-masing tersangka? Ya. Untuk berapa jumlah uang yang masuk masing-masing tersangka ini masih didalami oleh penyidik. Ya. Nanti pada saatnya pasti akan disampaikan. Satu tersangka yang hari ini tadi siapa? Jadi hari ini ada 7 tersangka yang diperiksa sebagai saksi hari ini, kemudian ditetapkan sebagai tersangka adalah MKAN. Itu baru sekali. Kalau yang lainnya itu sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya beberapa saat yang lalu sebagai saksi. Baik, saya kira jelas ya. Masih ada? Mas? Ada lagi? Udah jamin tadi pertanyaan. Jangan selalu korong. Cukup saya kira ya? 193,7 triliun. Jadi saya pertegas sekitar 197 triliun, dan karena ini selama 5 tahun 2018 sampai 2023 nanti finalnya akan kami sampaikan ya, setelah penghitungan oleh audit BPK sudah selesai ya. Yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekpos, sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara. Ya, saya rasa cukup. 193,7. Ya, saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan media, terima kasih Pak Dirdik dan jajaran. Dan saya kira ini sangat istimewa karena sudah malam ya, tapi rekan-rekan media terus memberikan kontribusi yang baik untuk mendukung institusi Adiaksa menuju ke arah yang baik. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya pemirsa, itu dia konferensi pers yang dilakukan oleh Kapus Penkum dan juga Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung mengenai dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama K3S.
tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mana ditetapkan 7 orang tersangka atas kasus tersebut dan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda.